Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapan Nugli Serdiak dengan NIM J0310202 Saya bersekolah atau berkuliah di IPB Sekolah Vokasi yang berada di Bogor dengan program studi Manajemen Agribisnis. Dalam kesempatan ini, saya berbicara untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN. Dan materi yang saya bawakan adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan menjelaskan tentang artinya terlebih dahulu. Pancasila menurut bahasa terbagi menjadi dua, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila adalah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar, dengan kata lain 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila telah dikemukakan oleh para ahli, yang pertama dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan Notowono. Pertama-tama saya akan membahas tentang Pancasila yang dibahas oleh Soekarno. Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Artinya, Pancasila bukan hanya falsafah tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 serta sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting serta baik. Yang terakhir, Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah serta ideologi negara yang dapat diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Oke, saya akan menjabarkan sila-silanya dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang tunggal. Dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Penerapan sehari-harinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta memahami perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama. Oke, beralih kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan sebagai rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk seperti segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan seorang laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan seorang perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama hingga kuat seperti rantai. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ke-1, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang itu sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar manusia dan masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan keberanian untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya, dalam nilai-nilai persatuan Indonesia,
Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin ini diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Contoh penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang ke-1, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, budaya, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, bergotong royong. Sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng, memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian dilanjutkan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Penerapan sehari-hari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang ke-1, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Terakhir, sebagai penutup yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dalam Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Penerapan sehari-hari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-1, mengedepankan sikap adil di antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan ini bahwa Pancasila sangat penting untuk pedoman dan filosofi hidup bangsa dan negara Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat berkaitan serta menjadi acuan bagi kehidupan masyarakat di semua aspek dan bidangnya. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton video ini dan maaf bila ada kesalahan ucapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.